Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Amanah Jaya Telur. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen pakan ayam, masa praproduksi dan masa produksi. Yuk langsung aja kita ke pembahasan. Sesudah melakukan program pemberian pakan HG11 Bravo berakhir, yaitu umur 122 sampai 126 hari pada kondisi normal, program pemberian pakan sebaiknya diganti dengan pakan layer. Namun, dengan kandungan protein kasar yang agak rendah, yakni sekitar 16%, dan energi metabolismenya 2850 sampai 2970 kilokalori per kilogram pakan. Contoh campuran per pakan per 100% campuran pakan yaitu sebagai berikut. Konsentrat layer atau HGC 24P 29%, jagung pecah 53%, dedak separator 16%, grit 2%. Nah, kemudian daripada itu ada yang lainnya yaitu tilen 100 premix yaitu 100 gram per ton campuran pakan. Untuk para peternak, jangan langsung memberikan pakan dengan campuran protein kasar dengan kandungan cukup tinggi seperti mengandung protein 17,5 sampai 19%. Hal ini dikarenakan oleh kebutuhan protein dipakai oleh jaringan ayam untuk kebutuhan hidup pokok, perkembangan bulu, dan pertumbuhan. Sedangkan kemampuan produksi telur masih belum maksimal. Manfaat lainnya, pemakaian campuran protein kasar dengan kadar sedikit bertujuan untuk menghemat biaya pakan. Pada masa transisi seperti ini, yang lebih dibutuhkan yaitu keseimbangan energi dan protein yang lebih tinggi daripada masa puncak produksi. Nilai ME banding PK atau metabolisme energi banding protein kasar ideal di Indonesia yang dibutuhkan sampai produksi telur mencapai 50-60% adalah 179. Sementara itu, kebutuhan untuk produksi di atas 50-60% adalah 156-168. Sesudah produksi telur mencapai angka minimum 50-60%, komposisi campuran pakan diganti dengan protein kasar yang lebih tinggi, yaitu 17-8% dan energi 2800 sampai 2850 kilokalori per kilogram pakan. Jika bahan baku pakan yang kita gunakan berkualitas baik, dengan campuran bahan baku pakan yang mengandung 17,8% protein kasar saja, keadaan ayam dan produksi telurnya sudah bisa optimal. Contoh campuran pakan lanjutannya yaitu sebagai berikut. Konsentrat layer atau HGC 24P 35%, jagung pecah 47%, dedak separator 15%, grit 3%, dan kemudian tambahan lainnya yaitu ada tilen 100 premix yaitu 100 gram per ton campuran pakan. Pemberian tilen 100 premix bertujuan supaya produksi telur lebih stabil dan berkualitas baik, yaitu warna telur lebih coklat dan tidak mudah pecah. Tambahan pula, berfungsi juga sebagai obat antimikroplasma yang mengurangi kemungkinan terjadi outbreak, yaitu kasus penyakit pernafasan, yaitu contohnya CRD. Untuk mencapai produksi telur yang optimal, perlu diupayakan ayam petelur mengkonsumsi pakan dengan kandungan protein kasar sebanyak 21,5 gram PK per ekor per hari. Terutama pada saat ayam akan mencapai puncak produksi telur sampai dengan umur 45 minggu,
atau berat badan rata-rata sudah mencapai 2 kg per ekor. Pada masa puncak produksi atau selama berat badan rata-rata ayam belum mencapai 2 kg per ekor, jangan sekali-kali membatasi takaran pakan yang diberikan karena akan berpengaruh terhadap produksi telur, yaitu tingkat produksi, lama produksi, dan berat telur. Bila pulet sudah berumur 45 minggu atau masa puncak produksi sudah di bawah 85%, usahakan ayam mengkonsumsi pakan dengan takaran 20,5 gram PK per ekor per hari. Bila peternak ingin menurunkan jumlah pemberian pakan, harus dilakukan secara bertahap. Contohnya, kita ingin menurunkan pakan dari 119 gram ke 114 gram per ekor per hari, maka pemberian pakan diturunkan 1 gram per ekor per hari dan dipantau selama 10 hari. Jika selama 10 hari produksi tetap stabil, pakan dapat diturunkan 1 gram lagi dan seterusnya hingga mencapai 114 gram per ekor per harinya. Harap diperhatikan, pemberian pakan yang berkualitas tidak akan memberikan hasil yang maksimal jika pemberian pakan tidak merata. Oleh karena itu, pemerataan pemberian pakan kepada semua ayam harus dilakukan dan dikontrol. Nah, itu dia tadi adalah pembahasan tentang manajemen pakan ayam, masa praproduksi dan juga masa produksi. Kalau kalian suka videonya, boleh like, komen, dan subscribe, share juga kepada teman-teman kalian. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.